Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, saya Dakir. Dan pada hari ini kita kembali lagi berjumpa pada program ESIF, Esai Reflektif. Kali ini saya akan membagikan catatan reflektif saya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sedikit refleksi tentang hal yang sangat dekat dengan keseharian kita, yaitu bahasa. Dan bagaimana bahasa ternyata tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga cermin cara kita berpikir dan memandang dunia. Melalui pembelajaran dan pengalaman saya sebagai pendidik, saya menemukan bahwa bahasa menyimpan kekuatan besar. Ia menyampaikan pengetahuan tetapi juga bisa membentuk cara pandang bahkan memengaruhi perilaku. Karena itu saya merasa penting untuk memahami dan mengajarkan analisis wacana serta analisis wacana kritis. Dua pendekatan yang membantu kita melihat makna di balik kata, serta memahami bagaimana bahasa bekerja di tengah kehidupan sosial kita. Dalam refleksi ini saya akan berbagi pengalaman saya sebagai guru di samping mahasiswa dalam menerapkan pemahaman tersebut di kelas. Dan bagaimana hal itu mengubah cara saya mengajar, berpikir, dan memaknai bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Selama ini saya memahami bahasa bukan hanya sebagai sarana komunikasi yang membantu manusia menyampaikan ide dan perasaan. Bahasa lebih dari itu. Setelah mendalami analisis wacana dan analisis wacana kritis, pandangan saya terhadap bahasa menjadi semakin mantap bahwa bahasa bukan hanya sarana membentuk cara berpikir, membangun citra sosial, tetapi juga mempertahankan kekuasaan. Pemahaman ini membuat saya lebih berhati-hati dalam menggunakan bahasa di kelas dan lebih peka terhadap makna yang tersembunyi di balik teks yang saya ajarkan. Analisis wacana mengajarkan saya untuk melihat bahasa dalam konteks penggunaannya yang nyata. Pendekatan ini menuntut saya tidak berhenti pada tataran struktur kalimat, tetapi memperhatikan fungsi komunikasi, hubungan antar kalimat, dan konteks sosial yang melatar belakanginya. Bahasa memiliki dua fungsi utama, yaitu transaksional dan interaksional. Fungsi transaksional digunakan untuk menyampaikan informasi, sedangkan interaksional lebih menekankan pada upaya menjaga hubungan sosial. Sementara itu, analisis wacana kritis membuka pemahaman baru bagi saya mengenai bagaimana bahasa dapat merepresentasikan ideologi dan relasi kekuasaan. Bahasa dalam pandangan AWK tidak pernah netral. Setiap pilihan kata dapat menampilkan posisi dan kepentingan tertentu. Dari sini saya belajar bahwa mengajarkan bahasa bukan sekadar mengajarkan struktur atau makna literal, tetapi juga mengajak peserta didik memahami konteks sosial dan nilai yang menyertai bahasa itu sendiri. Ketika saya mengamati fenomena penggunaan bahasa di media massa dan media sosial, saya melihat betapa pentingnya kesadaran wacana dalam kehidupan sehari-hari. Pilihan kata dalam berita, iklan, maupun unggahan di media sosial seringkali membentuk persepsi masyarakat tanpa disadari. Misalnya, dalam pemberitaan terkait demonstrasi, istilah penertiban memberi kesan positif terhadap tindakan aparat, sedangkan kata pembubaran menimbulkan kesan negatif. Dari perbedaan kecil itu, kita bisa melihat bagaimana bahasa membingkai sebuah realitas. Dalam pengalaman saya mengajar, saya pernah meminta peserta didik membandingkan dua berita dari sumber berbeda terkait peristiwa yang sama. Awalnya mereka hanya fokus pada isi, tetapi setelah saya arahkan untuk melihat pilihan kata dan gaya penyajian, mereka mulai menyadari adanya perbedaan sudut pandang penulis. Ada yang berpihak pada pemerintah, ada pula yang lebih simpatik terhadap masyarakat. Dari situ saya merasa bahwa pembelajaran bahasa bukan hanya soal memahami isi teks, tetapi juga menumbuhkan kemampuan membaca secara kritis. Selain itu, saya juga pernah mengajak peserta didik kelas 8 menganalisis iklan di media sosial. Banyak dari mereka menyadari bahwa sebagian iklan masih menggambarkan perempuan dalam peran domestik. Melalui diskusi ini, peserta didik belajar bahwa baik verbal maupun visual dapat memperkuat atau menantang stereotip sosial. Pengalaman tersebut menjadi titik refleksi bagi saya bahwa pendekatan AWK tidak hanya relevan di dunia akademik, tetapi juga pendidikan karakter dan pembentukan sosial peserta didik. Sebagai guru bahasa Indonesia, saya merasa bahwa pemahaman terhadap AW dan AWK sangat penting dalam pembelajaran. Bahasa Indonesia di sekolah seharusnya tidak hanya mengajarkan kemampuan menulis atau berbicara dengan benar, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kritis terhadap teks yang beredar di sekitar mereka. Dalam praktik pembelajaran, saya sering mengintegrasikan analisis wacana ke dalam kegiatan membaca dan menulis. Misalnya, ketika membahas teks berita, saya mengajak peserta didik menelaah bagaimana struktur kalimat dan pilihan diksi dapat membentuk persepsi tertentu. Dalam kasus lain, ketika membahas teks iklan, kami berdiskusi mengenai pesan tersirat dan nilai yang terkandung di dalamnya.
Kegiatan semacam ini membantu peserta didik melihat bahwa bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga sarana membangun pandangan dunia. Saya juga melihat perubahan positif pada sebagian kecil peserta didik setelah kegiatan semacam ini. Mereka menjadi lebih kritis saat membaca berita dan lebih berhati-hati dalam menulis. Beberapa bahkan mulai mempertanyakan sumber informasi sebelum mempercayainya. Bagi saya, inilah bentuk nyata keberhasilan pembelajaran bahasa. Ketika peserta didik bukan hanya memahami teks, tapi juga mampu berpikir mandiri dan bertanggung jawab terhadap makna yang mereka ciptakan. Sebagai guru, saya merasa bahwa mempelajari AW dan AWK memberi saya bekal penting dalam menjalankan peran mendidik. Tugas yang lebih mendasar adalah menumbuhkan kesadaran berpikir kritis melalui bahasa. Guru bahasa Indonesia memiliki peran strategis dalam membentuk cara peserta didik memahami realitas. Pemahaman ini juga mengubah cara saya berinteraksi dengan peserta didik. Saya berusaha menggunakan bahasa yang lebih inklusif dan reflektif di kelas. Saya lebih berhati-hati dalam menanggapi pendapat agar mereka merasa dihargai. Karena saya tahu bahwa bahasa bisa meneguhkan atau justru melemahkan kepercayaan diri seseorang. Selain itu, saya juga belajar membaca setiap teks pelajaran dari perspektif kritis. Tidak sekadar sebagai bahan ajar, tetapi sebagai wacana yang membawa nilai dan ideologi tertentu. Kedepan saya berkomitmen untuk terus menanamkan nilai literasi kritis dalam setiap kegiatan pembelajaran. Saya ingin membentuk ruang kelas yang dialogis, di mana peserta didik merasa aman untuk berpikir dan bertanya. Saya percaya bahwa melalui kesadaran wacana, kita dapat membantu mereka tumbuh menjadi generasi yang lebih cerdas dalam membaca informasi, lebih adil dalam menilai, dan lebih bijak dalam menggunakan bahasa. Semoga refleksi ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa setiap kata yang kita ajarkan, setiap teks yang kita diskusikan, sesungguhnya sedang membentuk cara peserta didik memaknai dunia. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.